Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, kita akan membahas satu topik tentang asal-usul nama Indonesia. Nah, ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Mahmud, dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, yang akan memberikan penjelasan kepada kita semua tentang asal-usul nama Indonesia, kawan-kawan sekalian. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, saya belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, teman-teman sekalian, ini saya sudah ditemani oleh Pak Mahmud SIP, ilmu politik Mas ya, sarjana ilmu politik. Ya, ya, betul. Oke, sarjana ilmu politik dan dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Kita sapa Pak Mahmud, selamat sore, sehat Mas? Selamat sore, Mas Talib. Alhamdulillah Oke, sehat. Alhamdulillah, semoga tetap sehat selalu di tengah kondisi yang sedang tidak menentu. Jadi saya mohon maaf teman-teman sekalian, mungkin nanti ada suara batuk-batuk saya karena saya juga sedang kurang fit hari ini. Semoga kita semua bisa segera sehat dan pulih kembali seperti pada kondisi semula. Baik, Pak Mahmud, terima kasih atas waktunya berkenan untuk meluangkan waktu pada diskusi kita hari ini. Kita akan mendiskusikan tentang satu topik yang sederhana, tapi kadangkala kita mengabaikan itu, yaitu tentang asal-usul nama negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Sebetulnya siapa Pak Mahmud yang memiliki ide pertama untuk apa menggunakan kata Indonesia itu sebetulnya siapa? Karena kita kadang selama ini hanya mendengar kata Indonesia saja, tapi siapa sebetulnya yang menggagas kata Indonesia pertama kali itu? Monggo Pak Mahmud. Oke, makasih Mas Talib. Ya, jadi memang ya harus kita akui ya ada banyak orang sekarang itu yang ya mungkin melihat Indonesia atau memaknai kata Indonesia itu ya pokoknya Indonesia sebagai sebuah produk jadi. Nah, bahkan dulu kalau Mas Tolib ngikuti berita dulu, kalau nggak salah pernah ada artis, ya mungkin kalau kita zaman kita yang Raisa Hetapi itu, Oke. suaminya Dewi Yul itu yang bahkan menganggap Indonesia itu adalah sebuah kata yang tidak bermakna. Nah, karena nggak bermakna, lalu dia mengatakan itu yang membuat mengapa bangsa ini tidak maju-maju, sampai kemudian dia mengusulkan nama baru untuk Indonesia. Nah, tema ini akhirnya jadi menarik karena kita mencoba untuk membahas sebenarnya kapan sih nama Indonesia ini muncul, lalu siapa penggagasnya. Nah, kalau kita bicara tentang kata Indonesia ini sebenarnya nggak lepas dari dua tokoh, Mas, dari Eropa. Satu dari Inggris, Earl Windsor, Earl Windsor, sorry. Yang pertama, yang kedua itu dari Scotland, ada namanya James Richardson Logan. Nah, dua orang ini sebenarnya mitra, mereka ini sama-sama peneliti, sama-sama antropolog, banyak menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan dulu menggambarkan Indonesia itu sebagai Netherlands Indies, nah, atau sebuah daerah jajahan sebuah wilayah kepulauan itu jajahan pemerintah Hindia Belanda. Nah, Earl Windsor ini mencoba untuk mencari nama baru berkaitan dengan gugusan pulau ini, Mas, di luar sebutan yang biasa digunakan oleh pemerintah kolonial ketika itu. Nah, waktu itu ada dua nama itu yang dicoba diflorkan oleh Earl Windsor berkaitan dengan gugusan kepulauan ini. Nah, yang pertama dia mengusulkan itu Malayu Nation, Malayu Nesos. Malayu Nesos. Malayu Nesos. Jadi sebuah wilayah kepulauan yang dihuni oleh etnik Melayu. Nah, tapi di luar itu dia juga mencoba untuk menawarkan sebuah nama baru yang dia sebut sebagai Indonesos.
Nah, Indonesos. Jadi bukan Indonesia, bukan Indonesos, tapi Indonesos. Nah, dia memaknai Indo itu adalah Hindia, ada di tengah-tengah Samudra Hindia. Kemudian Nesos itu adalah gugusan kepulauan. Nah, dalam perdebatan itu Earl Windsor itu kemudian menulis bahwa dia sebenarnya lebih cocok menggunakan istilah Indonesos. Nah, jadi dia lebih cocok menggunakan Indonesos. Alasannya sederhana bahwa ketika dia bicara Indonesos, maka itu menggambarkan sebuah nama yang berkaitan dengan geografis. Nah, sementara kalau dia menggunakan kata Melayu Nesos, maka itu suku ya, ras. Lebih mengarah kepada etnografi atau lebih mengarah kepada suku bangsa. Nah, karya ini itu kemudian oleh Logan itu disederhanakan atau dia sempurnakan menjadi Indonesos. Nah, sama dia juga menggambarkan bahwa ini adalah sebuah gugusan kepulauan di tengah-tengah Samudra Hindia. Ya. Nah, bahkan dalam perkembangannya kemudian James Logan ini membagi Indonesia itu menjadi 4 karakteristik ya. Tapi itu lebih pada geografis dan fauna. Nah, jadi ketika itulah kemudian Indonesia ini mulai nama Indonesia itu mulai diperkenalkan. Nah, mereka berdua ini menulis di Journal of Indian Archipelago. Nah, itu menjadi sebuah tulisan di sebuah jurnal. Lalu ini mulai itu menurut catatan sejarah itu yang pertama kata Indonesia itu mulai dipopulerkan gitu ya. Dimunculkan. Itu sekitar tahun 1850 di Inggris, Mas. Oke. Jadi itu. Kemudian kalau pada akhirnya dipergunakan ini mohon dibantu koreksi ya. Kan kita Sumpah Pemuda tahun 28 ya. Kita sudah menggunakan kata Indonesia dalam Sumpah Pemuda itu. Nah, apakah itu asal muasalnya kemudian dipergunakan nama Indonesia secara resmi atau sebetulnya ada rentetan sejarah lagi sebelum Sumpah Pemuda itu sampai nama Indonesia itu akhirnya muncul ke permukaan sampai dengan hari ini? Apa memang ada rentetan sejarahnya lagi setelah dimunculkan oleh Earl Windsor sama Logan tadi itu? Oke, jadi memang kalau kita lihat di luar konteks ini, Mas ya, di luar konteks jurnal dan tulisan-tulisan, saya coba bawa ini masuk ke dalam konteks sejarah kebangsaan kita. Kata Indonesia ini sebenarnya sudah digunakan itu sebelum 1928, Mas. Oh, sebelumnya ya? Sebelum 1928 itu para bapak bangsa kita itu sudah menggunakan kata Indonesia. Nah, saya mencatat misalnya di tahun 1922 itu ada perubahan nama organisasi dari yang sebelumnya Indisfrenizing itu menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, jadi mungkin kalau Mas Thalib pernah baca sejarah bahwa tahun 1908 itu kan ada sebuah organisasi kebangsaan yang didirikan pertama kali oleh para pelajar Indonesia di negeri Belanda. Nah, dalam perjalanannya 1908 ini organisasi ini berdiri atas nama Indisfrenizing. Nah, memang dulu organisasi ini sifatnya lebih pada sosial budaya bagi pelajar-pelajar Indonesia di negeri Belanda. Namun ketika organisasi ini itu dipimpin atau dikelola oleh 3 serangkai, yang di situ ada Cipto Mangunkusumo, di situ ada Suwardi Suryaningrat, ada Dewas Dekker. Nah, itu kemudian mulai mengarah ke politis. Nah, sehingga pada tahun 1922 itu para tokoh-tokoh ini itu kemudian mengganti Indisfrenizing itu menjadi Indonesia Frenizing. Nah, atau kalau kita Indonesiakan itu menjadi Organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, kemudian ada lagi fakta menarik, Mas, bahwa sebelum tahun 1928 itu ada partai politik di Indonesia itu yang berdiri kemudian secara jelas dia menggunakan kata Indonesia. Nah, dan partai politik itu adalah Partai Komunis Indonesia, Mas. Nah, jadi kalau sampean baca sejarah PKI, dia memang didirikan pada tahun 1920, Mas. Ketika dia didirikan, itu Perserikatan Komunis Hindia.
pada tahun 1920. Tapi kemudian pada tahun 1924, Juni 1924, Ganti nama. pada pada kongres mereka yang pertama itu, partai ini kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dan ini merupakan partai pertama di Nusantara itu yang menggunakan Nama Indonesia. kata Indonesia. Nah, yang menggunakan kata nama Indonesia. Nah, kemudian ada lagi, mungkin kita juga belum lama merayakan Hari Pramuka ya. Oke, Nah, Pramuka. ya, organisasi kepanduan itu juga merupakan organisasi yang berani untuk menggunakan kata Indonesia di era kolonialisme, Mas. Nah, jadi pada tahun 1928 itu ada, catatan saya ini di tahun 1925, itu ada organisasi yang namanya Young Islamitan Bond, itu yang kemudian punya sebuah organisasi pandu yang dinamakan National Indies Pathfinders. Nah, jadi tahun 1925 itu ada National Indonesia Pathfinders. Nah, baru kemudian pada Mei 1928, sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, itu berdiri sebuah organisasi kepanduan yang namanya PAPI, Mas. Nah, yang digagas oleh Haji Agus Salim, Yai Haji Agus Salim. Nah, PAPI itu kepanjangan dari Persatuan Antar Pandu Indonesia. Nah, baru di Oktober 1928, nah, Sumpah muncullah Pemuda. Sumpah Pemuda yang mendeklar bahwa kami yang berada di teritori ini, kami yang punya identitas geografis, misalnya Yong Sumatera, kemudian identitas etnografis, Yong Ambon, misalnya Yong Betawi, itu mendeklar sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Nah, jadi sebelum 1928 momentumnya itu. Nah, baru kemudian di tahun 1939 itu ada catatan sejarah juga bahwa Muhammad Husni Tamrin, itu salah satu tokoh kita yang menjadi anggota Volkskrant waktu itu, memaksa pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengganti yang sebelumnya itu Netherlands Indi, itu diganti menjadi Indonesia. Nah, setelah itulah nama ini terus digunakan oleh berbagai tokoh bangsa dalam menggelorakan semangat kebangsaan kita. Nah, jadi gitu Mas, sekilas. Jadi panjang juga ceritanya ya, dan sejarah Indonesia ya secara singkat, sejarah kata Indonesia tidak berasal dari orang Nusantara, artinya tidak berasal dari orang Indonesia sendiri, tapi apa ya istilahnya, bukan menyadur ya, tapi dari kata Indonesia kemudian bergeser menjadi Indonesia. Itu ada prosesnya enggak, atau tiba-tiba saja dari Indonesia kemudian diterjemahkan atau bukan disadur ya, diserap sebagai kata Indonesia pada tahun-tahun awal-awal, bahkan sebelum Sumpah Pemuda sudah dipergunakan nama Indonesia dalam banyak kegiatan, termasuk dalam partai politik dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya agak sedikit missing link ya, ada satu rantai yang terputus di mana sejak kali pertama digagas muncul sebagai kata Indonesia oleh dua ilmuwan dari Inggris dalam dituangkan dalam suatu jurnal Archipelago, kemudian ini terputus ini. Saya belum menemukan ininya satu mata rantainya, yang kemudian tiba-tiba muncul kata Indonesia yang digunakan oleh orang-orang Nusantara atau orang-orang Indonesia. Nah, apakah memang seperti itu sehingga penggagas utamanya memang bukan orang Indonesia, tapi kemudian kata itu dipergunakan oleh beberapa founding fathers kita untuk membentuk organisasi-organisasi di Indonesia yang kemudian semakin lama semakin baik dipergaungkan, dan kemudian kalau boleh kita katakan puncaknya saat Sumpah Pemuda kita mendeklarasikan diri bahwa kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Nah, apa memang seperti itu Mas Mahmud, atau memang ada cerita lainnya yang belum kita tahu, bahwa setelah Indonesia kemudian apakah langsung tiba-tiba jadi Indonesia, ataukah ada prosesnya lagi atau bagaimana? Oke, kalau dari berbagai referensi yang saya baca ini, saya justru melihat itu hanya dari aspek pelafalan, Mas. Pelafalan ya? Ya, hanya dari aspek pelafalan. Nah, sebenarnya di luar dua ilmuwan tadi, itu ada juga ilmuwan yang namanya Adolf Bastian, Mas. Itu juga dari Eropa. Itu yang ketika dia menulis, itu sudah menggunakan kata-kata Indonesian.
Nah, Indonesian. Jadi dalam terminologi bahasa Inggris itu Indonesian. Nah, artinya kan Lebih ada ya lebih mulai orang memfamiliar Indonesis ini Indonesia. terlalu sulit atau lebih bernuansa bahasa Nederland. Nah, kemudian ketika diinggriskan itu Inggris kan menjadi Indonesian, lalu ketika di Indonesia kan orang kemudian lebih familiar itu melafalkan sebagai Indonesia, Mas. sebagai Nah, jadi Indonesia. kalau saya melihat itu hanya dari aspek pelafalan. Nah, mungkin saya akan coba cari ada reference untuk melihat apakah memang ada makna di balik itu. Tapi dari referensi yang saya baca selama ini, saya lebih melihat itu dari aspek pelafalan. Pelafalan ya, Indonesia ke Indonesia ya. Tadi itu saya katakan apakah ini kemudian diturunkan dalam istilah dalam bahasa Indonesia itu ya, diserap sebagai kata yang sering kita pakai sehari-hari, akhirnya dikenal sebagai kata Indonesia. Nah, ini satu yang sederhana juga, Mas, tapi saya juga tidak tahu ini apakah ada ceritanya atau tidak. Itu kan ada banyak sekali pilihan kata orang menyebut kata negara kita ini, mulai dari Hindia Belanda, kemudian Indonesia, bahkan di beberapa cerita-cerita sejarah juga kita mengenal kata Nusantara sebetulnya. Nah, apakah ada proses semacam voting atau proses semacam di Sumpah Pemuda ini ya, apakah ada proses semacam voting atau proses kesepakatan bersama bahwa kita lebih memilih kata Indonesia dibandingkan dengan kata terminologi yang lainnya? Apakah ada arah ke situ enggak kira-kira dibandingkan Uh, Nusantara atau Indonesia? Oke, kalau saya melihat itu ndak ada perdebatan di situ, Mas, berkaitan dengan penggunaan kata Nusantara dengan Indonesia. Justru kalau saya melihat istilah Nusantara itu justru muncul ketika para bapak bangsa kita itu mencoba untuk mentrace akar sejarah tentang siapa kita. Nah, makanya kemudian ditemukanlah istilah Nusantara itu ya gabungan dari dua kata, Nusa Nusa dan Antara. Antara. Sama dengan Indonesia juga sebetulnya ya ininya. Betul, Mas, yang juga itu juga merupakan sebuah apa ya, yang mengistilahkan sebagai sebuah wilayah kepulauan besar yang itu menjadi lingkup kehidupan kebangsaan kita. Nah, cuma saya melihat memang ketika menggunakan kata Indonesia itu lebih pada familiaritas, Mas. Artinya ketika kita mendeklar bahwa kami bangsa Indonesia kami ini orang Indonesia, kami bangsa Indonesia, kami menuntut kemerdekaan Indonesia, itu dunia Barat itu sudah familiar dengan mengenal. kata-kata itu, sudah mengenal dengan kata-kata itu, sehingga nggak ada perdebatan di situ. Itu sama juga seperti halnya ketika kita melihat bagaimana organisasi-organisasi termasuk partai-partai politik yang berdiri sebelum 1908 itu juga menggunakan kata Indonesia. Karena di awal itu sudah melekat identitas itu, Mas, ke orang-orang yang ada di wilayah kepulauan ini. Nah, jadi dalam hemat saya, mungkin para bapak bangsa kita dulu berpikir daripada mengenalkan atau Baru mensosialisasikan istilah Nusantara, ya sudah kita identitaskan kita sebagai di sebuah bangsa Indonesia. yang Indonesia. Tapi ini Oke. hipotetikal ya. Oke, jadi artinya kan ditunjang dengan beberapa referensi sejarah, ada apa tadi bersumber pada jurnal dan lain sebagainya. Artinya kita kaum kaum milenial, kaum kaum generasi Z ini kan terkadang yaitu sukanya terima beres bahwa apa Indonesia, bahkan public figure kita pun sempat membuat statement bahwa Indonesia adalah kata tanpa makna dan segala macamnya, padahal sejarahnya sangat panjang sekali. Dan untuk memperoleh nama Indonesia ini kan tidak mudah. Kita tahu persis bahwa untuk menjunjung nama besar negara ini, Indonesia ini kan diperoleh dengan cara yang sangat tidak mudah. Sehingga alangkah bagusnya dan sangat terima kasih pada Pak Mahmud hari ini telah menjelaskan kepada kita asal-usul nama Indonesia, sehingga kita paling tidak tahu sejarahnya, paling tidak tahu maknanya dengan pasti bahwa kita dilahirkan nama kita pun menggendong aspek unsur geografis, kita tidak memilih kata Melayunesia, kita tidak menggunakan istilah yang berbau etnis karena memang prinsip kita adalah bermulti-multi etnis, sehingga itu akan membuat kita semakin kuat ketika menggunakan istilah dengan kondisi geografis dibandingkan dengan kondisi etnis yang kita ceritakan. Oke, Pak Mahmud, untuk closing statement atau pernyataan penutup ini, ada pesan nggak buat generasi-generasi muda ini terhadap bangsa kita yang saat ini, ya kita tahu persis kita sering kali dihadapkan pada posisi
pilihan-pilihan yang itu membawa kita pada perpecahan dan permusuhan. Kalau menurut Pak Mahmud, kira-kira ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman sekalian ini? Oke, saya dulu ketika kuliah itu punya mimpi. Setelah lulus kuliah, saya paling lama 10 tahun saya harus keliling ke seluruh pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, ini saya coba kaitkan dengan kebiasaan generasi muda yang sekarang yang senengannya jalan-jalan, Mas. Bahwa kalau kalian punya hobi jalan-jalan, jangan pernah hobi jalan-jalan itu berhenti hanya karena alasan finansial. Itu teruskan aja. Ada banyak cara untuk jalan-jalan. Dan salah satu manfaat jalan-jalan di Indonesia itu adalah menguatkan rasa kebangsaan. Nah, jadi ketika saya jalan-jalan ke Papua, ketika saya jalan-jalan ke Ambon, ketika saya jalan-jalan ke Kalimantan, ketika saya jalan-jalan ke Sumatera, ke Lombok, ke Nusa Tenggara Timur, nah itu semakin menguatkan identitas kebangsaan saya, bahwa bangsa saya ini bangsa yang besar gitu loh, dan nggak gampang menyatukan orang yang begitu berbeda dalam sebuah ikatan baru yang namanya Indonesia. Nah, ketika ini sudah diikat, maka itu harus dirawat. Nah, kalau Anda punya hobi jalan-jalan, rawatlah rasa kebangsaan Anda itu dengan jalan-jalan. Nah, jadi gitu, Mas. Benar ini, saya sepakat ini. Jadi kita ya gampangannya gini, kita punya hobi sekarang yang mungkin beraneka ragam beda-beda ya. Tapi salah satu hobi yang dipupuk hari ini adalah traveling, hobi berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Nah, alangkah bagusnya Pak Mahmud tadi itu disampaikan minimal pulau-pulau besar yang kita kunjungi. Saudara mungkin punya satu paspor, punya visa yang stempelnya banyak luar negerinya. Tapi sepanjang saudara belum berkunjung ke pulau-pulau besar di Indonesia, ini nggak ada gunanya karena saudara jauh-jauh keluar yang dalam belum dikunjungi, kan gitu Pak Mahmud ya. Oke, terima kasih banyak Pak Mahmud atas waktunya di sore hari yang luar biasa ini. Kebetulan baju kita juga merah putih Pak Mahmud. Saya merah, Pak Mahmud warnanya putih, menunjukkan bahwa kita semangat kebangsaan kita juga melekat. Baik kawan-kawan sekalian, demikian podcast singkat kita pada edisi khusus kali ini tentang asal-usul kata Indonesia. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga tetap jaya selalu Indonesia, tetap jaya selalu. Nanti kita ketemu di Edu. Salam sehat, saya Effendi, Pak Mahmud, pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Mas.